Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, mari kita mulai pertemuan kali ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membahas tentang mutasi. Mutasi itu merupakan perubahan fisik yang terjadi pada bahan-bahan genetika, baik itu kromosom maupun DNA. Dapat berubah perubahan strukturnya, susunannya, ataupun jumlah kromosom maupun pada DNA. Mutasi itu, proses terjadinya itu disebut dengan mutagenesis. Sedangkan individu apabila yang mengalami mutasi itu disebut dengan mutan. Sedangkan yang menyebabkan perubahan atau yang menyebabkan mutasi itu disebut dengan mutagen. Dan mutagen itu ada 3, yaitu mutagen fisika, mutagen biologi, dan mutagen kimia. Macam-macam mutasi. Berdasarkan jenis sel, mutasi itu bisa terjadi pada sel somatis atau sel tubuh, dan bisa juga terjadi mutasi pada sel kelamin atau disebut dengan mutasi germinal. Mutasi somatik itu mutasi yang terjadi di dalam sel tubuh, baik itu pada saat proses embriologi ataupun ketika sudah dewasa. Dan mutasi somatis ini tidak akan diwariskan pada keturunannya. Contohnya itu terjadi pada sel kanker. Sedangkan mutasi germinal itu mutasi yang terjadi pada sel gamet. Mutasi germinal ini mengakibatkan perubahan genetika pada sel gamet, dan mutasi ini dapat diturunkan kepada keturunannya. Berdasarkan cara terjadinya ada 2, yaitu mutasi alami sama mutasi buatan. Mutasi alami adalah mutasi yang terjadi akibat adanya kesalahan alami dalam proses duplikasi atau replikasi DNA. Nama lain mutasi alami juga disebut dengan mutasi spontan. Mutasi alami itu bisa diakibatkan seperti karena adanya sinar kosmik, ultraviolet, bahan radioaktif, dan bahan-bahan kimia. Sedangkan mutasi buatan adalah perubahan materi genetika yang sengaja dilakukan manusia dengan tujuan tertentu. Mutasi ini dilakukan dengan cara memberikan agen yang menyebabkan mutasi. Mutasi buatan itu nama lainnya juga disebut dengan mutasi induksi. Berdasarkan perubahan pada materi genetikanya itu ada 2, 1 mutasi gen dan 2 adalah mutasi kromosom. Mutasi gen nama lainnya adalah point mutation. Mutasi ini yaitu terjadi karena terjadi perubahan urutan 1 atau 2 pasang DNA yang menyusun gen. Dan tipe mutasi gen ini ada 2, yaitu substitusi basa dan pergeseran rangka. Yang pertama adalah substitusi basa. Substitusi basa itu ada 2, yaitu transisi dan transversi. Transisi itu adalah merupakan substitusi antar basa sejenis. Contohnya seperti kita bisa lihat, ini ada kode genetik AUG, AAG, UUU, GGS. Kemudian mengalami mutasi, S itu berubah menjadi U. Sitosin berubah menjadi urasil. Karena S dan U merupakan basa nitrogen yang sama, yaitu merupakan pirimidin, maka itu disebut dengan substitusi transisi. Perubahan basa nitrogen yang sama-sama
sejenis, yaitu pirimidin diganti pirimidin ataupun purin diganti purin. Sedangkan transversi itu merupakan substitusi yang antar basa yang tidak sejenis. Contoh ada AUG, AAG, UUU awalnya, kemudian A itu berubah menjadi U. Jadi adenin itu merupakan basa purin, berganti U merupakan basa nitrogen pirimidin, sehingga ini disebut dengan substitusi transversi. Sedangkan mutasi gen pergeseran rangka ada dua, yaitu insersi, yaitu terjadi penambahan basa nitrogen atau nukleotida. Contohnya di situ ada AUG, AAG, UUU, GGS, UAA. Kemudian terjadi penyisipan, penambahan di antara G dan A, itu terjadi penambahan U, sehingga kemudian basa nitrogen tentunya akan bergeser dan akan mempengaruhi asam amino yang terbentuk. Yang kedua adalah delesi, yaitu lawannya terjadi pengurangan nukleotida akibat basa nitrogen terlepas dari ikatannya. Di situ ada AUG, AAG, UUU. Nah, UUU itu U-nya salah satu ada yang terlepas, hilang. Ini disebut dengan delesi dan tentunya akan mempengaruhi protein atau asam amino yang akan terbentuk. Mutasi gen dibedakan secara fungsional, itu ada silent mutation, yaitu perubahan urutan nukleotida pada kodon triplet yang tidak mengubah asam amino. Contoh, awalnya ada AUG, AAG, UUU, GGS sama UAA. Kemudian itu terjadi perubahan S menjadi U. Ternyata GGS sama GGU itu asam aminonya sama, yaitu GLI dan GLI. Artinya walaupun terjadi perubahan basa nitrogen tapi asam aminonya itu tetap sama. Ini disebut dengan silent mutation atau mutasi diam. Yang kedua adalah missense mutation, yaitu perubahan urutan basa nitrogen menghasilkan perubahan mRNA yang menerjemahkan menjadi asam amino yang berbeda. Contoh, di situ awalnya GGS terjadi mutasi menjadi AGS. Dan awalnya hasil asam aminonya adalah GLI menjadi ser atau serin. Ini disebut dengan missense mutation atau mutasi salah arti. Dan yang ketiga adalah nonsense mutation, yaitu mutasi yang menggantikan kodon suatu asam amino dengan satu atau tiga kodon stop. Contoh, di situ ada AAG, itu awalnya menghasilkan asam amino lis, itu A berubah menjadi U, sehingga UAG itu ternyata akan menjadi kodon stop. Ini disebut dengan nonsense mutation atau mutasi tanpa arti. Berikutnya adalah mutasi kromosom atau abrasi kromosom. Yang pertama adalah perubahan struktur kromosom. Pertama adalah delesi, yaitu hilangnya sebagian segmen kromosom karena patah. Awalnya adalah A, B, C, D, E, terus ada segmen F, G, H, I, J, dan pada segmen H itu patah atau hilang, sehingga menjadi F, G, I, J. Ini disebut delesi. Berikutnya adalah duplikasi, yaitu sebagian segmen kromosom mengalami penggandaan. Awalnya A, B, C, D, E, F, G, H, I segmennya, kemudian B-nya itu mengalami duplikasi, sehingga B-nya menjadi 2.
Berikutnya inversi, yaitu pembalikan sebagian segmen kromosom sehingga menyebabkan perpindahan lokus suatu gen. Contohnya A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Itu D dengan C itu berpindah. Terjadi pembalikan, akhirnya menjadi A, B, F, E juga berpindah, D, C, G, H, I, J, K. Ini disebut dengan inversi. Sedangkan berikutnya translokasi, yaitu patahan segmen kromosom berpindah ke kromosom yang lain yang bukan homolognya. Contohnya ada A, B, C, D, E, F, G, H, I, J dengan kromosom yang non homolog. Di situ dilambangkan dengan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terjadi translokasi yang I dan J itu berpindah ke kromosom yang non homolog pada angka, sehingga yang bawah itu bertambah menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 IJ. Yang atasnya IJ-nya itu hilang. Berikutnya perubahan jumlah pada kromosom. Yang pertama adalah euploidi, yaitu perubahan jumlah seperangkat seluruh set kromosom sehingga jumlahnya merupakan kelipatan set haploidnya. Contoh pertama adalah monoploidi, yaitu hanya terdapat satu set kromosom atau N atau haploid. Contohnya ini terjadi pada lebah madu jantan yang terbentuk dari proses partenogenesis, sehingga madu jantan ini bersifat steril. Ada diploid, ini yang normalnya adalah diploid. Kemudian triploidi, yaitu memiliki 3 set kromosom atau 3N. Biasanya ini bersifat steril, terjadi pada buah-buahan tanpa biji. Berikutnya tetraploidi, itu memiliki 4 set kromosom atau 4N, pada umumnya subur atau fertil. Poliploidi memiliki lebih dari 2 set kromosom, umumnya pada tumbuhan, pada manusia dan mamalia bersifat letal atau mati. Berikutnya aneuploidi, yaitu perubahan jumlah kromosom dalam satu perangkat, satu genom kromosom. Jumlahnya kromosom tidak seimbang, dapat disebabkan peristiwa non-disjunction atau anafasal lag. Pertama adalah nullisomi, yaitu rumusnya 2N itu diploid dikurangi 2, sehingga yang normalnya jumlah kromosom itu 46, ini kemudian menjadi 44. Berikutnya monosomi, rumusnya itu 2N dikurangi 1, sehingga harusnya 46, ini menjadi 45 totalnya. Karyotipenya bisa ditulis 44A, A itu autosom plus X 0 atau X saja. Jadi kalau di jumlah total 46, ini orang yang punya kromosom seperti ini mengalami sindrom Turner. Berikutnya trisomi, yaitu 2N plus 1, sehingga jumlah total kromosomnya itu adalah 47. Yang pertama adalah 44A plus XX, yaitu organisme yang kelebihan kromosom X. Organisme ini mengalami sindrom triple X. Kemudian ada yang karyotipenya itu 44A plus XYY, kelebihan kromosom Y, mengalami sindrom Jacob. Kemudian ada 44A plus XY, yaitu mengalami kelebihan kromosom X, mengalami sindrom Klinefelter. Dan ketiga sindrom ini itu
terjadi kelebihan pada kromosom gonosom. Kalau Klinefelter itu organisme atau manusia yang memiliki jenis kelamin laki-laki, sindrom Jacob laki-laki, triple X itu adalah perempuan. Berikutnya ada 45A plus XX atau XY. Jadi yang mengalami penambahan jumlah itu adalah pada kromosom autosom, yaitu yang mengalami jumlah pada kromosom nomor 18. Mengalami sindrom Edward. Kalau pada 18 itu jumlahnya ada 3, itu mengalami sindrom Edward. Berikutnya kalau karyotipenya 45 autosomnya plus XX atau XY terjadi penambahan pada kromosom nomor 13, itu mengalami sindrom Patau. Dan apabila 45 autosom plus XX atau XY yang terjadi penambahan pada kromosom nomor 21 mengalami sindrom Down. Jadi sindrom Down atau Edward itu bisa terjadi pada laki-laki maupun perempuan. Dan ketiga ini disebut aneuploidy autosom karena yang terjadi penambahan pada kromosom tubuh. Berikutnya tetrasomi, yaitu rumusnya 2n plus 1 sehingga kalau ditotal jumlah kromosomnya ada 48. Aneuploidy menyebabkan sindrom, contohnya sindrom Patau yaitu trisomi tadi, jumlah totalnya 47 dengan karyotipe 45A plus XY dan 45A plus XX. Bisa pada laki-laki, bisa pada perempuan. Ciri-cirinya sindrom Patau itu bibir sumbing, kepala kecil, tuli, EQ-nya rendah, galaktosema, cacat mental, memiliki celah bibir, mata kecil, adanya kelainan otak, jantung dan usus, tangan dan kaki tampak rusak. Nah, itu terjadi penambahan pada kromosom nomor 3, bisa juga nomor 13, nomor 14 sama 15. Berikutnya sindrom Edward, trisomi atau autosom pada nomor 16, 17, 18. Karyotipenya adalah 45A plus XX, 45A plus XY, bisa terjadi laki-laki maupun perempuan. Ciri-cirinya kelamin alat tubuh organ dalam, kelainan pada alat tubuh atau organ dalam, mulut kecil, retardasi, di antara jari tangan ada selaput, kelainan jantung, kantong kemih, kelamin, kepala kecil, telinga terletak lebih rendah, rahang bawah rendah. Nah, itu terjadi penambahan pada kromosom nomor 16. Di situ jumlahnya ada 3. Berikutnya sindrom Down terjadi pada autosom nomor 21. Karyotipenya itu ada 45. Maaf, itu harusnya 45 autosom plus XY, 45 autosom plus XX. Ciri-cirinya jari tangan pendek, tebal, memiliki tubuh pendek, wajah bulat, kepala lebar, mulut terlalu terbuka, memiliki lipatan kelopak mata, hidung, mulut biasanya tampak kotor, EQ penderita rendah 25 sampai 75. Nah, itu 21-nya ada 3. Berikutnya sindrom Klinefelter, trisomi pada gonosom. Karyotipenya 44A plus XXY hanya terjadi pada laki-laki. Ciri-cirinya laki-laki tetapi memperlihatkan tanda perempuan seperti tumbuh payudara, testisnya mengecil sehingga mandul, pinggul besar, dada sempit, tubuh cenderung tinggi, suara nyaring, rambut badan tidak tumbuh, lengan dan kakinya panjang, berkelamin laki-laki. Berikutnya adalah sindrom Jacob atau trisomi pada gonosom. Karyotipenya adalah 44A plus XYY. Cirinya
Biasanya berperilaku sadis, kasar, agresif, wajah menyeramkan, menakutkan, watak kriminal, antisosial, IQ-nya di bawah normal 8-95. Berikutnya sindrom Turner monosomi, jumlah kromosomnya totalnya 45. Karyotipenya adalah 44 autosom plus X saja. Tubuh pendek, leher pendek dengan panggul bersayap, tanda-tanda kelamin sekunder tidak tumbuh, kulit pada leher sangat kendur, ovarium tidak sempurna, dan mandul, dan hanya terjadi pada perempuan. Penyebab mutasi atau mutagen ada 3. Yang pertama adalah fisika, yaitu contohnya sinar kosmis, radiasi sinar X, sinar ultraviolet, sinar radioaktif. Kemudian mutagen kimia, contohnya pestisida seperti DDT, BHC, hidroksil amino, kemudian iosin, eritrin, fluoresen, formaldehida, asam nitrit, natrium nitrit, kolkisin. Mutagen biologi contohnya adalah virus dan bakteri. Mutagen-mutagen ini bisa menyebabkan perubahan pada kromosom maupun DNA. Dampak mutasi bisa berdampak negatif maupun positif. Negatifnya adalah bisa menyebabkan beberapa penyakit, diantaranya albinisme, anemia sel sabit. Pada proses buatan, mutagen kebanyakan bersifat karsinogenik atau zat pemacu terjadinya kanker. Dampak mutasi pada tanaman yang tanpa biji itu menyebabkan kesulitan untuk menghasilkan biji bagi tanaman generasi berikutnya. Sedangkan dampak positif, tanaman mutan yang bersifat poliploidi atau 3N itu menjadikan buahnya itu berbuah besar, tidak berbiji, dan berproduksi tinggi. Ada juga dampak positifnya adalah menjadikan beberapa tanaman menjadi bibit unggul karena terjadi mutasi radiasi, contohnya pada padi pelita 1, pelita 3. Karena padi-padi ini tahan terhadap wereng maupun bakteri. Berikutnya, mutasi radiasi dengan isotop C60, CO60 dapat menghasilkan varietas kedelai yang unggul. Mutasi radiasi menghasilkan jantan mandul untuk mengendalikan populasi hama. Kemudian yang keempat, dengan mutasi juga bisa menyebabkan perkembangan kanker dan HIV itu menjadi terhambat karena terjadi meradiasi sel kanker dan HIV. Anak-anakku sekalian, mungkin pembahasan mutasi sampai di sini, dan terima kasih, dan mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.